ukuran atau tangan saya mempunyai ukuran lebih dari badan jadi beratnya. Oke, kita letakkan di sini. Dia agresif sampai di tangan saya tadi. Sedangkan toman yang di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan mencoba mengukur toman yang ada di dalam akuarium itu tuh. Dan nanti akan kita bandingkan dengan toman yang ada di kolam yang ujung sana. Nah, nanti kita akan melihat toman mana yang paling besar setelah saya letakkan toman yang di kolam ke dalam akuarium itu tadi. Kita akan lihat sama-sama. Oh ya, sebelum kita ukur dan kita bandingkan, buat yang baru gabung jangan lupa klik subscribe gratis, semoga bertambah pahala dan rezekinya. Oke, kita siap-siap dulu untuk mengambil toman yang ada di akuarium itu tuh, dan toman yang ada di dalam kolam itu. Oke, sudah kita lihat sama-sama. Untuk ukuran toman yang ada di dalam akuarium sekilas itu nampaknya sudah mulai tumbuh besar, dan kita akan bandingkan dengan toman yang akan kita ukur juga di dalam kolam itu. Yang mana yang paling besar kita akan lihatnya nanti. Kita tangkap dulu lah. Karena susah untuk menangkapnya di dalam tank yang masih penuh, jadi kita coba sedot aja dulu tanknya. Nanti kalau sudah airnya surut, coba kita langsung tangkap lagi. Untuk sementara ini kita coba dulu sambil nungguin airnya kering, kita ambil atau coba tangkap yang toman yang berada di dalam kolam ini, teman-teman. Kalau yang di sini mudah-mudahan agak mudah karena saya menggunakan sekat di sini. Nih. Jadi kita tinggal merapikan sekatnya aja dulu dan menggiringnya. Ya, tinggal kita majukan perlahan sekatnya sambil menggiring nih toman. Sudah mulai menyempit nih. Tinggal kita coba angkat dulu. Banyak yang lompat juga nih. Belum dapat ternyata. Oke, dapat satu bro. Nih, yang di kolam. Untuk sampel yang di kolam kayaknya ini sudah cukup nih, tuh kan. Tinggal kita letakkan ke dalam tank. Di sini saya sudah menyiapkan 2 tank seperti biasa. Jadi gunanya untuk membedakan mana toman yang berhasil saya tangkap di kolam toman dan mana toman yang berhasil saya tangkap di akuarium, teman-teman. Untuk toman yang saya berhasil tangkap di kolam toman itu saya taruh atau saya letakkan di dalam ini nih, di dalam box atau yang tank yang ada listnya. Ini sedang gigit saya nih, teman-teman. Lumayan nih sakitnya nih. Tuh, bisa kalian lihat giginya menjepit daging saya atau menggigit daging saya, tuh kan. Nih, masih kecil pun udah bisa menggigit
saya yang mempunyai ukuran atau tangan saya yang mempunyai ukuran lebih dari badannya, jadi beratnya amat nih. Oke, kita letakkan di sini ya, baru dilepaskan. Saya takut dia lompat, jadi saya mencoba memakai wadah di atasnya. Jadi ini untuk tauman yang berada di yang berhasil saya tangkap di kolam tauman. Untuk hasil gigitannya nih, lumayan kan, bisa kalian lihat. Jadi menimbulkan luka juga teman-teman, padahal itu baru untuk anakannya. Oke, ini untuk yang tauman dalam kolam sudah ganas sekali seperti indukannya. Kita juga akan mencoba, karena itu sudah sedikit lagi airnya, mengambil tauman yang berada di akuarium. Volume airnya sudah semakin dikit nih teman-teman, jadi kemungkinan kita bisa mudah untuk menangkap tauman yang ada di dalam akuarium ini sekarang. Kita coba dulu ya. Nyaris sedikit lagi, tadi hampir dapat. Lincah bener nih. Tuh. Nampaknya kalau dari atas lebih mudah kelihatan. Ya, dapat teman-teman. Oke, memang benar, ternyata setelah airnya mulai surut lebih mudah untuk mendapatkannya. Nih, tuh kan, tinggal kita masukkan. Ya, kita sudah dapatkan kedua taumannya, baik tauman yang ada di dalam kolam ataupun tauman yang ada di dalam akuarium. Jadi untuk ukuran tubuh kalian bisa lihat, kalau panjang mungkin itu sama saja, namun besaran tubuhnya itu lebih besar tauman yang ada di dalam akuarium nih bro. Tuh, lihat kan perbedaannya. Untuk besarnya lebih besar tauman atau lebih cepat gemuk tauman yang ada di dalam akuarium. Kedua, dari segi warna atau corak bisa kalian lihat sendiri, yang di dalam akuarium lebih jelas atau lebih cerah warna list oranye yang ada di tubuhnya, sedangkan yang ada di dalam kolam itu hanya memiliki sedikit list oranye di bagian tubuhnya. Mungkin ini karena saya letakkan di akuarium tauman itu dengan sinar cahaya matahari yang lebih banyak masuk, sehingga membuat tubuhnya menjadi lebih cerah atau lebih berwarna. Ini aja jari tengah saya sudah kurang, ya kan, untuk dibandingkan sisi akuariumnya, sedangkan tauman ini sudah melengkung atau enggak muat lagi di dalam akuarium ini tuh. Jadi mungkin kisarannya yang ini 11-14 cm, yang ini masih kisaran 10-12 cm. Ya, jadi kira-kira seperti itulah perbedaan ukuran tauman yang ada di dalam kolam ataupun yang ada di dalam akuarium saya. Ternyata yang lebih besar dan cepat perkembangannya itu yang ada di dalam akuarium. Mungkin karena daya saing makanannya itu tidak terlalu banyak, karena cuma 3 ekor yang saya isi. Sedangkan yang di dalam kolam itu memiliki 7 ekor tauman, sehingga mungkin kalau dalam pemberian makan itu dia akan berebut, sehingga ada mungkin yang kalah saing untuk mendapatkan makanan. Jadi makanya
ukurannya mungkin lebih besar toman yang ada di akuarium, namun keganasan atau keagresifannya dimenangkan masih oleh toman yang ada di dalam kolam, karena tadi sempat digigit dan sampai berdarah atau menyebabkan luka di tangan saya. Untuk coraknya pun toman di akuarium itu masih menang, karena memiliki list oranye yang sangat cerah dan berwarna, kelihatan jelas. Jadi oke, mungkin sekian, semoga bermanfaat. Jadi itulah beda ukuran toman baik yang ada di dalam kolam ataupun di dalam akuarium ketika sudah kita pisah 1 bulan yang lalu. Perkembangannya lebih cepat yang ada di dalam akuarium. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe ke channel Imam Noya. Ngopi dulu bro, tadi belum ngopi kan? Dadah.